Aksi tawuran antara dua kelompok pemuda di 7 hari pasca Lebaran terjadi di Jalan Stasiun Belawan, Kota Medan. Dua kelompok pemuda ini saling serang menggunakan batu, senjata tajam, hingga kembang api. Anggota kepolisian yang membubarkan pertikaian pun hingga kini belum bersedia memberikan keterangan. Warga berharap aparat bertindak tegas untuk memberantas para pelaku tawuran di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan karena hal ini telah berulang kali terjadi. Kedua kelompok pemuda yang bertikai pun teridentifikasi sebagai warga yang tinggal berseberangan jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Jasad seorang wanita ditemukan terkubur setengah badan di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Rintis, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Sementara itu, seorang pria di Desa Sungai Lareh, Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, ditangkap polisi usai nekat mencuri sepeda motor milik temannya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. Usai menjadi buronan sejak beberapa hari menjelang Lebaran kemarin, pria 26 tahun bernama Ricardo, pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Jati, Kota Padang, Sumatera Barat, akhirnya ditangkap. Pelaku tak berkutik saat diamankan petugas Satreskrim Polresta Padang di dekat rumah calon mertuanya. Pelaku dilaporkan oleh korban, yakni pemilik sepeda motor yang juga merupakan teman indekos pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri sepeda motor temannya untuk digunakan bersilaturahmi ke rumah calon mertuanya. Sewaktu korban tertidur di kos-kosan atau di mes tempat korban dan tersangka tinggal, pelaku melancarkan aksinya sekitar pagi sewaktu korban tidur, masuk ke kamar korban, mengambil kunci dan melarikan motor tersebut. Dari penangkapan ini, polisi turut menyita satu sepeda motor yang dicuri pelaku yang kini telah kembali ke tangan korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Joab Nursyah, RTV. Seorang pesepeda motor tewas tersambar bus di wilayah Subang, Jawa Barat. Dari keterangan saksi mata di lokasi, korban sebelumnya tengah membantu mendorong motor rekannya dengan kaki karena mogok. Aldi Wijaya terkapar di jalan raya tepatnya di wilayah Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Pria berusia 24 tahun itu tersambar dan terlindas oleh bus yang melintas dari arah yang berlawanan. Sejumlah keterangan saksi menyebutkan jika pria asal Jatisari, Karawang itu sebelumnya tengah membantu mendorong sepeda motor rekannya dengan menggunakan kaki. Terus dia lihat di belakang ada mobil, katanya si mobil Gunung Harta. Dia kan kaget, begitu kaget, dia itu ngedorong yang ini, yang di stepnya. Kalau yang di step itu ke kiri, dianya ke kanan. Begitu ke kanan dia kan jatuh. Ada mobil bus, kegiles kepalanya. Petugas hingga kini masih mencoba mencari bus yang menyambar korban. Diduga bus tersebut telah melarikan diri ke wilayah Cirebon. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah untuk CSI RTV. Polisi menangkap seorang pria terduga pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan terkubur setengah badan di lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Rintis, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya setelah sebulan lebih diburu polisi.
Warga Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, pada awal Februari kemarin dikejutkan dengan penemuan jenazah wanita paruh baya yang terkubur setengah badan. Setelah diotopsi, korban dikenali sebagai Nurolom Ritonga. Polisi akhirnya menangkap Zefri, kekasih korban, di tempat persembunyiannya di Kabupaten Asahan setelah sebulan lebih diburu polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku mengaku membunuh korban usai terlibat cekcok di pinggir jalan lantaran pelaku cemburu karena mendengar korban akan dijodohkan dengan pria lain oleh teman-teman korban. Karena korban dengan tersangka sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, dan sebelum kejadian tersangka mengunggah tentang kegalauannya di medsos. Kemudian tersangka tidak terima dan tidak dapat mengendalikan dirinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Pria diduga pemudik ini diringkus petugas saat kedapatan membawa narkoba jenis sabu di pintu keluar tol Padang Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara itu, akibat knalpot brong, seorang anggota polisi tewas ditusuk di Riau. Selengkapnya dalam liputan Kilas Balik Sepekan berikut ini. Perbantuan mohon di Makassar cepat bisa ada bantu kodong di pulau. Minta tolong dulu Kondisi di pulau sekarang mati lampu, baru tinggi api ya. Kobaran api langsung menghanguskan satu rumah warga di Pulau Barang Lompo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan rumah semi permanen tersebut. Kebakaran terjadi saat penghuni rumah dan kebanyakan warga tengah bersilaturahmi dalam momen Hari Raya Lebaran. Warga yang panik langsung berhamburan keluar rumah dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian lantaran minimnya alat untuk memadamkan api. Sementara itu, mobil damkar tak mampu menjangkau lokasi karena rumah berada di pulau. Pria diduga pemudik ini diringkus petugas saat kedapatan membawa narkoba jenis sabu di pintu keluar tol Padang Sicincin, Padang Pariaman, Sumatera Barat. 1 paket kecil sabu ditemukan dalam kantong celana pelaku saat digeledah oleh petugas. Sebelumnya, pelaku berboncengan sepeda motor bersama rekannya diberhentikan petugas lantaran tak memakai helm. Namun saat diminta menghentikan laju kendaraannya, 1 pelaku justru kabur, sementara 1 pelaku lainnya terpaksa diamankan. Inilah aksi 2 perampok saat beraksi di Dusun Alas Gede, Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 2 pelaku terlihat datang dari belakang rumah korban. Salah satu pelaku mengejar sang ibu, sementara 1 pelaku lainnya merampas perhiasan emas dari leher balita berusia 4 tahun. Usai melancarkan aksinya, kedua pelaku langsung melarikan diri melalui belakang rumah korban. Dari keterangan suami korban, saat kejadian kondisi desa sepi karena warga sedang melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid setempat. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian hingga 3,5 juta rupiah. Selain itu, kedua korban pun mengalami trauma. Kalau udah Kak Polres yang tanggung jawab, udah ada videonya, ayo.
Kericuhan pecah di sebuah tempat hiburan malam di komplek perumahan Walet Ahe, Jalan Utama, Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, Riau pada Sabtu 29 Maret 2025. Akibatnya, 2 orang tewas dan 1 orang menderita luka berat. Dari 2 orang korban tewas tersebut, 1 orang diantaranya merupakan anggota polisi bernama Bribka Lestari Chandra, inisial LC. Sementara 1 korban luka berat lainnya berinisial DS. Dari penyelidikan awal, diketahui penikaman dipicu oleh masalah sepele, yakni pelaku yang merupakan security menegur salah satu korban karena mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Teguran ini kemudian berujung pertikaian. Meski sempat dilerai oleh warga, perselisihan kembali berlanjut setelah korban kembali ke pos satpam bersama rekan-rekannya. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari sahabat kita saksikan bersama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya, ini ada kendaraan yang sedang melaju di jalur tol dan sepertinya ini saat kemarin pemerintah sedang memberlakukan sistem one way ya, begitu saat arus mudik ataupun arus balik. Nah, bisa kita lihat nih ada apa yang terjadi. Oh baik, ini kita targetkan ya sahabat, karena dia dari berkendara ini cukup ngebut gitu ya, cukup cepat. Oh ternyata kendaraan hitam ini menabrak kendaraan yang sedang melaju di lajur kanan dan pergi begitu saja. Ya sahabat RTV, jalan tol ini memang digolongkan sebagai jalan bebas hambatan. Tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan jalan tol tetap memiliki beberapa batasan dan aturan yang wajib ditaati oleh semua pengendara. Ya, salah satu aturan yang harus diikuti yaitu terkait batas kecepatan kendaraan. Pada peraturan perundang-undangan nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol, pada pasal 5 ayat 2 disebutkan batas kecepatan maksimum antar kota sekitar 100 km per jam dan di wilayah perkotaan maksimum di 80 km per jam. Namun batas kecepatan di jalan tol ini tergolong tentatif atau berubah yang disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya sahabat, seperti kondisi permukaan jalan atau geometri jalan, kemudian frekuensi kecelakaan yang tinggi di kawasan tersebut. Jadi biasanya kalau kita lihat ada rambu-rambu di jalan tol yang menyatakan maksimum ataupun minimum kecepatan, yaitu yang harus kita ikuti di ruas tol tersebut. Dan saat pemerintah kemarin memberlakukan sistem one way untuk memperlancar arus mudik ataupun arus balik sahabat, ini diharapkan para pengendara dapat mengikuti aturan yang berlaku dengan tetap menjaga batas kecepatan kendaraan. Jangan karena melihat jalanan yang cukup lengang, cukup sepi, kemudian langsung tancap gas. Ya itu tidak boleh ya sahabat, semua juga ingin cepat sampai ke tujuan. Namun perlu diingat nih bahwa keselamatan kita adalah yang utama. Polres Metro Bekasi Kota berhasil meringkus 2 orang pelaku preman yang merupakan kakak beradik yang meresahkan para pedagang di Pasar Baru Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya viral video aksi premanisme keduanya saat sedang meminta uang iuran kepada para pedagang. Kejadian berawal saat istri salah satu tersangka mengambil uang iuran kepada para pedagang Pasar Baru Bekasi, namun ditolak oleh salah satu pedagang. Istri pelaku kemudian melaporkan kejadian ini dan pelaku pun mendatangi pedagang tersebut bersama dengan saudaranya. Enggak, udah.
Polisi pun bergerak dan menangkap keduanya. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi mengatakan, kedua pelaku kerap melakukan aksi minta uang iuran kepada para pedagang selama 3 tahun terakhir. Pengakuan dari TAD, per hari bisa mendapatkan uang dari kutipan sekitar 150.000 dan ini berlangsung dari hari Senin sampai hari Minggu, jadi kurang lebih sekitar 4 juta sampai 4.500.000 pengakuan bersangkutan per bulan. Iya, dan digunakan untuk kepentingan sehari-hari. Dari hasil pemeriksaan, keduanya kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Adika Fedil Utomo, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.